Akhirnya yang bersangkutan katanya sih 2 hari yang lalu membaca lagi, scroll chat yang saya share tentang hadis yang ada kaitan dengan keberadaan Al-Mahdi. Akhirnya semalam dia menangis, yakin bahwa apa yang disampaikan oleh saya benar. Karena ada satu yang dia pikirkan adalah teks kalimat bahwa hadis tersebut bermuatan diutus. Jadi itulah yang dia membuat kaget. Tadinya dia mengabaikan teks kalimat itu, pendalamannya dia abaikan. Ya, dia hanya tidak yakin saja dengan Muhammad Qasim. Jadi hatinya tertutup dulu melihat sosok Muhammad Qasim yang sepertinya tidak mungkin ini adalah Imam Mahdi. Ya. Dan ternyata semalam dia baru baru memahami, baru membuka hati bahwa ternyata teks kalimatnya itu adalah diutus. Jadi apa yang disampaikan saya 1 tahun yang lalu, baru dia terbuka hatinya bahwa seharusnya memang sudah menyampaikan informasinya, sudah menyampaikan petunjuknya seharusnya menurut dia. Maka coba dia terus mendalami ya tulisan-tulisan yang saya share. Demikian juga dia baca beberapa mimpi Muhammad Qasim dari kumpulan mimpi yang saya juga share. Ternyata semalam jam 9 tepat dia akhirnya mengakui bahwa Muhammad Qasim adalah calon Imam Mahdi, bahwa Muhammad Qasim adalah hanya satu-satunya orang yang murni mendapat petunjuk dibandingkan dengan pengakuan-pengakuan atau keyakinan orang lain di berbagai belahan dunia. Karena dia tahu, dia kebetulan juga memang senang dengan teknologi, dia senang juga dengan informasi dunia ya. Maka dia juga tahu banyak keyakinan orang di berbagai pelosok dunia tentang sosok Al-Mahdi adalah si fulan atau si fulan dan si fulan. Dan ternyata hatinya dari sekian banyak informasi, dari sekian banyak keyakinan masyarakat, ternyata semalam dia menjatuhkan pilihan dan keyakinan bahwa benar Muhammad Qasim itu adalah calon Imam Mahdi. Dan saya jujur saja, saya menangis juga ya, air mata saya tanpa disadari keluar air mata sedikit ya, karena terharu. Rekan sekalian, bisa dibayangkan orang yang bergelut dengan dunia gempa, musibah, banjir, kebakaran, dan sebagainya yang ada hubungan dengan keadaan dunia, yang ada hubungan dengan bencana, yang ada hubungan dengan musibah. Itu saja, dan sudah tahu hadisnya, sulit mendapat hidayah. Kenapa? Karena dia awali dengan ketidakyakinan sosok, diawali dengan materi. Jadi ketika melihat Muhammad Qasim demikian, walaupun dalilnya begitu lengkap, orang menjadi ragu. Nah, alhamdulillah rupanya yang bersangkutan akhirnya sedikit merenung, terus berpikir,
seharusnya mujadid itu sudah bisa kita nilai, dia bilang. Seharusnya mujadid itu sudah bisa kita tracking bagaimana profilnya. Seharusnya mulai bisa dianalisa oleh umat Islam. Nah, itu pemikiran dia. Dan ternyata, alhamdulillah, dari pemikiran dasar itulah dia mencari dan mencari, walaupun sudah saya sampaikan sejak lama, tetapi sekali lagi ketika hidayah itu belum turun, maka kepedulian hampir tidak ada. Rekan sekalian, beliau ada di salah satu petinggi BMKG, dan beliau meminta tidak menyebutkan namanya. Kemudian beliau juga insya Allah memiliki akses ke beberapa petinggi negara lain. Dia akan coba untuk bergerilya ya, kepada orang-orang yang dia yakini tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu dengan informasi ini. Tetapi dia memohon kepada saya untuk tidak menyampaikan ini nama dia ke publik. Tapi kalau sekedar menyampaikan, saya kan malam izin ya untuk menyampaikan ini, berita baik ini, dan beliau mengizinkan, namun jangan sampai menyebutkan nama ya. Kalau tidak menyebutkan nama kan pejabat BMKG kan banyak, jadi orang tidak akan tahu ya. Insya Allah saya kira ini satu berita yang seharusnya dipikirkan oleh ustadz-ustadz akhir zaman, dipikirkan oleh tokoh-tokoh yang sering membahas tentang masalah-masalah ada hubungan dengan mujadid ya. Rekan-rekan yang ada di seluruh pelosok, ini menambah energi kita, menambah satu semangat kita, bahwa orang yang bergelut dalam dunia analisa gempa dan bencana, alhamdulillah sudah dapat hidayah dan yakin dari hasil analisa dia yang panjang. Mujadid dikaitkan dengan gempa dan dikaitkan dengan sosok Al-Mahdi. Tidak ada lagi yang dia yakini kecuali Muhammad Qasim bin Abdul Karim.